Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, ini cara setting WiFi router ya, mode WiFi router di TP-Link TLWR820N. TLWR820N gitu ya. Kita setting modenya menjadi mode WiFi router gitu ya. Langkah yang pertama, kabel Anda koneksikan ke port LAN di perangkatnya gitu ya. Ini sudah saya koneksikan ya, port LAN kan ya gitu. Langkah berikutnya, IP-nya yang di komputer Anda, tolong Anda buat DHCP client. Dibuat otomatis Pak, pinter, dibuat otomatis. Ini loh ya, otomatis. Gimana tadi Pak? Aja cepet-cepet Pak. Di sini loh, klik kanan. Properties. Di sini ada Internet Protocol versi 4. Anda double klik boleh. Anda klik satu kali langsung klik properties boleh, nggak apa-apa. Ini Anda buat otomatis. Ini berarti dia posisinya menjadi DHCP client. Kenapa kok klien Pak? Soalnya minta nanti. Siapa yang ngasih Pak? Yang ngasih adalah router Anda sendiri, TLWR820N gitu. Gitu kita lihat. Kalau tulisannya indikatornya keterangan sudah network, berarti sudah dapat IP. Sudah dapat IP, belum tentu connect internet tuh ya. Ini kan saya bahas IP, udah dapat IP. Klik kanan status no internet access. Nanti kita buat internet gitu. Tulisannya nanti bisa internet nanti ya. Bentar. Detail dapat IP komputernya loh ya, 192.168.0.100 gitu. Gateway-nya Pak, gateway-nya adalah 192.168.0.1 gitu ya. Next. Kalau sudah, sekarang kita coba ping dulu ya, kita coba ping dulu gitu. Kita coba ping dulu. Ping siapa Pak? Ping IP-nya perangkat ini 192.168.0.1. Tolong diperhatikan bahwa tiap kali Anda nyeting perangkat, pastikan connect dulu ya. Sebelum Anda setting, pastikan connect dulu. Pak, tak ping loh Pak, nggak replay Pak. Berarti kemungkinan kabelnya mungkin, settingannya mungkin. Kalau nggak replay, nggak bisa diakses, nggak bisa disetting. Pastikan dihubungi di ping replay gitu ya. Replay. Kalau udah replay seperti ini, kita buka web browser, ketik IP-nya ini ya, 192.168.0.1. Passwordnya di sini ada keterangannya. Ada keterangannya dibaca. Ingat kita nggak boleh 3 hal. Nggak boleh alergi bahasa Inggris. Nggak boleh alergi hitung-hitungan. Nggak boleh alergi trouble atau error. Pak, keterangannya di sini apa? Must be 6-32 karakter. Berarti passwordnya kalau TP-Link loh Mas. Mintanya minimal 6 karakter. Paling banyak 32 karakter. Berarti 2/5. Nomor 2, must content wajib berisi the list to type. Ada 2 komponen. Yang pertama, ada hurufnya, boleh huruf besar, huruf kecil. Ya di situ harus ada huruf besarnya, harus ada huruf kecilnya. Terus harus ada angkanya, harus ada simbolnya. Minimal ada 2 lah, huruf besar, huruf kecil atau sama simbol. Contoh, saya kasih password misalkan Steamstar 123 misalkan, atau Steamstar Pak iya. Steamstar. Ada kalau Anda Pak, kok titik-titik Pak, bisa dilihat ini gambar mata diklik. Nah, Steamstar misalkan 123 gitu aja lah. Bawahnya juga gitu. Steamstar 123. Udah. Kalau ingin di hidden, ya kembalikan lagi matanya gitu. Itu kalau di TP-Link loh ya, kalau di TP-Link. Gitu. Pak, merek macam-macam ya, kita bertahap. Kalau kita sudah menjadi excellent class, ya nanti saya otomatis nanti di lab akan koleksi merek-merek jaringan, merek-merek perangkat jaringan, koleksi sesuai dengan yang dipakai di lingkungan di lapangan saat inilah ya. Di lapangan kan setahu saya kan kebanyakan yang dipakai adalah Huawei, ZTE, TP-Link, sama Totolink, gitu ya. Ya nanti kita belilah, nggak banyak-banyak lah ya, mungkin cuma 5 atau berapa. Soalnya semuanya butuh uang belinya gitu kan ya. Gitu. Ya minimal kita lihat YouTube untuk unboxing sama reviewnya loh ya. Gitu. Berarti kita harus punya kita harus punya skill namanya transfer skill, harus bisa beradaptasi ya. Mohon maaf misalkan hari ini Anda belajarnya TP-Link. Tapi kenyataannya besok tetangga sampean belinya Huawei. Sampean harus aku gak diajari Huawei ya, jangan gitu, Pak. Kalau zaman dulu itu masih mungkin alasan seperti itu. Kalau sekarang udah ada HP, udah ada YouTube, udah ada review, udah ada unboxing. Itu tolong dihindari gitu ya. Supaya klien sampean, konsumen sampean gak kecewa. Ya, alasan seperti itu sudah nggak relevan sekarang ya. Misalkan Anda belajarnya sekarang Office 2016. Ternyata di perusahaan sampean Office 2020 misalkan. Terus lu Mas,
kok gak dikerjakan Pak suratnya Pak? Saya nggak bisa ngetik Pak. Loh kenapa? Saya dulu diajari Office 2016. Dan di kantor pakai Office 2020 udah gak relevan. Itu membuat hati atasan sampai kecewa. Anda harus bisa beradaptasi. Gitu. Makanya harus paham makhluk yang namanya konsep. Anda kalau udah paham IP address, subnetting, VLSM, di semua merek aturannya sama. Contoh misalkan, Pak, IP yang nggak boleh dipakai itu apa? Subnet sama broadcast. Anda pakai merek Tenda, Anda pakai merek Totolink, Cisco, Huawei, Luigi, sama aja. Yang nama broadcast juga boleh dipakai. Kalau paham konsep. Memang sih kalau belajar konsep, itu menguras otak gitu aja lah. Tapi ya gimana lagi, harus kita hadapi gitu ya. Let's get started. Kita mulai operation successful. Oke, gitu. Terus lain kali kita simpen lah. Kalau pengen dilewatin langsung bisa ini change mode. Berhubung kita mau nyeting wifi router, ya, berhubung kita mau nyeting wifi router, ini kita lalui. Ini adalah wizard atau kita dituntun gitu ya. Kalau sudah advance, nggak usah pakai ini bisa. Langsung pakai ini bisa. Change mode kalau udah advance, udah pro. Kalau masih butuh bimbingan kayak saya gini, masih cupu, masih newbie, saran, nggak wajib. Saran saya, ikuti petunjuk ini. Gitulah. Kalau di lapangan, biasanya arah-arah si pinter ngomongin, kesuwen, gak usah gawe iku, gak iku apa lanjut cepat. Oke, sambil pinter, aku guru pinter masalahnya, gitu ya. Saya pakai yang ini dulu ya, gitu. Biasanya arah-arah gara-gara hal dikit, mengeluh, Pak, tampilannya kok siji, Pak ya. Saya pernah dicurhati sama Bu Nurun. Pak, ya arah-arah protes, anak kelas 2 loh. Kenapa, Bu? Arah-arah biasa tuh gawe TP-Link seri iki, Pak. Ya TP-Link sing iki, Mas. Arek kelas loro, Mas. Terus mereka berubah menjadi TP-Link seri satunya, bukan TP-Link, D-Link kalau nggak salah. Kode suite sama-sama Minisable Suite sama. Cuma saya di merek arek sak gelem arek. Bu ngeluh Bu iki Bu saya jebuk enak sing biyen jare lho. Nah, itu masalahnya. Harus adaptasi gitu ya. Kalau saya sukanya barang-barang yang baru gitu ya. Oh iki sisok ganti liyane, Pak, iki ya KP Bondo, Pak, ya KP Bondo memang. Syarat utama untuk menjadi mahir itu harus hobi. Harus suka dulu ke materinya. Kalau nggak suka, berat. Gitu. Kalau saya sukanya ya komputer makanya ya nggak ada beban. Mulai bengi-bengi ya kalau beban yang suka. Kenapa mulai bengi, Pak? Ya suka mulai. Aku mulai gara-gara telepon bojoku ngono ae lah. Gaji telepon nggak mulai ya. Next, kita pilih masuk rekaman dikira bahaya ya, guys. Kita pilih yang Indonesia, Pak. UTC 07, Pak. Bangkok. 7 Pak, ya sik tak sabar Pak. 7 Pak, iki lho ya. 7 Pak, ya sik tak. Nah, iki klik next. Berhubung ini port 1-nya. Pak kok ngene, Pak? Iki port 1-ne gorong ono kabel, gorong connect. Ya, nanti kita pilih. Kok ngene Pak, sik tak santai ta. Iki boleh kabel sing 1, sing port 1-nya belum ada kabel internet. Lho Pak, kabel internet connect iki ya apa? Ono 6. Tak ajari hari ini 3 dulu tak ajari sampean. Berarti nek ono kok misalkan gini. Nggih, aku nang omah iku tuku alat, apa? TP-Link seri piro? Sak mini seri ini. Oh gitu. Cara kon internet ya apa carane? Ono 6. Milih dia awakmu gitu. Milih 6. Cuman kalau di provider, kalau di IndiHome, Biznet, Stromnet, Iconnet gitu ya. Mereka itu kalau di provider Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa buktikan sendiri di rumah Anda barangkali sudah berlanggan. Mereka nggak ada yang pakai IP statik, IP dinamik, mereka pakainya PPPoE. Mereka pakainya PPOE, nggak ada yang pakai hotspot. Kan nggak mungkin Anda berlangganan IndiHome terus dapat hotspot, nggak mungkin. Koneksi ke wifi routernya ya, bukan mancarkan di rumah Anda dari fiber optik ke router Anda. Koneknya pakai apa? Koneknya cuma pakai satu saya ini, PPPoE, point to point protocol over Ethernet gitu. Kita klik skip dulu. Kita kasih nama wifi-nya. Wifi-nya misalkan excellent class misalkan. Terserah udah terserah ya. Excellent class. Wes ini lah. Kalau mau di hidden ya monggo di checklist. Kalau nggak mau di hidden ya nggak usah di checklist. Kalau di hidden itu tujuannya supaya orang lain nggak kelihatan, ya. Pak, tetangga saya itu Pak sukanya game online, sukanya download, ya Pak. Kalau saya tampilkan Pak Ihya, nanti connect, nggak connect, aku diarani medit. Gitu. Caranya gimana Pak? Ya nggak usah ditampil no. Bisa Pak connect bisa. Kalau Anda pinginnya seperti itu monggo. Soalnya kalau ada rumah, ada wifi-nya, biasa nih anak cilik-cilik, bocil, biasa nih mak marempong, biasa nih tonggo-tonggo, Pak,
Aku wingi lho temen lo wifi jeneng Ihya. Konek apa sih password-e? Apa sih voucher-e gitu biasanya. Engko nek gak diduduki diarani medhi. Engko nek diduduki entek bandwidth. Kok lemot aku ya. Boleh tonggo sampean konek kabeh. Arek-arek ngelumpuk lho sama sampean main apa PUBG, Free Fire gitu. Itu. Gak usah ada nang warkop nang omah iku lho wifi nih kok password-e iki wis nyebar password-e. Gitu. Ya apa pacarane supaya gak lemot Pak iki tak gawe kuliah Pak, bandwidth entek Pak. Ayah aku paling murah murah, kok lemot iki? Boleh akeh sing connect. Kalau jaringan pakai kabel enak, nek gak nancep nang kabel gak iso connect. Iki lho gawe kabel Pak ya. Ini gawe wifi enggak, selama sinyalnya masih menjangkau lho HP ini arek-arek, HP ini bocil, iso connect. Lho ngarepe omah sepi Pak, lho ngarepe omah sepi. Tonggo sampean pinggire iku, akeh arek nang kono. Gitu. Boleh connect lho sampean. Iki mang, ya terserah sampean lah ya. Mau ditampil apa enggak SSID ini? SSID itu Service Set Identifier. Wong ngarani jeneng wifi ini apa rek? Jeneng wifi wis ya wis. Bahasa keren iku, bahasa teknik SSID, Service Set Identifier. Arek ngarani wong ngarani wifi ini jenenge apa, Pak? Wifi ini jenenge apa? Ya wis iki jenenge SSID ini Excellent Class. Password-e ini contoh sing gampang ae Jiro lupat mau 6 tuh. Jiro lupat mau 6 dia. Itu 8. Wis. Nah iso nggih password iku sing dawa sing aman. Aja lali tapi. Sing bermasalah itu kalau ada makhluk, ada orang musuh dalam selimut. Passwordnya diganti, didudukno arek, didudukno paling ya balik gak iso. Kalau Anda beli perangkat mereknya Ruiji itu sekarang ada fitur baru, dia keamanannya pakai PPSK gitu. Berarti dia yang didaftarkan Mac-nya gitu. Kapan-kapan lah kalau barangnya udah datang ya, harganya bisa mahal harganya ya. Sekitar 2 jutaan gitu ya. Gitu. Satu. Kalau sudah ini kita klik next ya, next gitu. Di sini kita udah tahu ini hanya single band ya. Single band itu cuma 2,4 GHz. Belum yang dual band, belum yang 5 GHz. Klik next gitulah. Udah beres, apply setting. Sekarang kita siapkan koneksinya, koneksi internetnya sekarang gitu ya, sebentar. Ini adalah cara setting mode WiFi router atau WLAN router di TP-Link serinya TLWR820N gitu. Kita lihat di sini lah. Skip. Ya, kita lihat di sini. Internetnya masih silang ya, di sini. Internetnya masih silang. Modenya kalau ingin tahu modenya masuk ke Advanced, Mas. Advanced di sini ada namanya Operation Mode. Untuk yang seri ini Mas, TLWR820N modenya ada 4. Yang pertama router mode current sekarang ini router mode. Berarti nanti kita setting ini. Berarti kita asumsikan nanti mikrotik kita jadi ISP-nya ya. Global itu nanti ini kan internet ya. Internetnya nanti kita menggunakan mikrotik lah ya. Gitu. Yang kedua modenya access point seperti ini nanti topologinya. Yang ketiga adalah ring extender atau repeater. Yang keempat WISP, topologinya seperti ini, gitu ya. Nanti di depan kalau mau belajar ya, Pak, demokan yang ring extender, Pak, demokan yang WISP, tak demokan. Ya untuk hari ini ya saya demokan cara connect internetnya, bukan modenya, bukan. Kalau sudah sekarang ini modenya sudah berhasil ya, router mode kan ya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut setting di mikrotiknya ya. Ini sudah berhasil menjadi router atau WiFi router.